Shalom dari Tanah Perjanjian, Pak Prabowo. Kami rakyat Indonesia mempunyai harapan besar bahwa Pak Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih moderat, tidak lagi menjadi negara ultra kanan, dapat lebih memanusiakan lagi bangsa Yahudi dan ke depan bisa mempunyai kerjasama dengan Israel. Perempuan-perempuan Sobat Anies mengharapkan agar terjadi pemilu dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan mengharapkan segenap aparat untuk mengkondisikan pemilu 2024 dengan baik. Jangan pernah memicu kemarahan rakyat. Jangan salahkan rakyat. Curang, bang! Curang, bang! Curang, bang! Takbir! Allahu Akbar! Kita tetap berjuang, sampai titik darah stabil. Jangan kira kalau ini adalah kemenangan dan kemenangan. Enggak, kita nggak akan terima. Rezimnya biadab, rezimnya nggak cinta rakyat, rezimnya jahat, pengkhianat rakyat. Demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak ridho. Ya Allah, tunjukkan kebesaran-Mu, ya Allah, kumpai aku. Anda berjuang dari 2014, tunjukkan kebesaran-Mu, ya Allah. Kalau emang dia punya kuasa, pasti menang, kumpai aku. Pelaku kejahatan HAM diberikan gelar oleh Presiden terhormat kita Bapak Joko Widodo dengan gelar Jenderal Bintang 4. Maka hari ini saya Nurdiana akan juga memberikan gelar kehormatan kepada seorang Joko Widodo, yaitu gelarnya sebagai Bapak Pengkhianat Bangsa dan Bapak Perusak Reformasi. Luar biasa dan luar biadabnya Jokowi. Seekor anjing pun, ya, dia akan sadar, dia tahu yang namanya balas budi. Saya akan siap melawan rezim Jokowi dan bangkitnya Orde Baru di negeri ini. Lalu, teman-teman di sini apakah hanya diam dan diam melihat ketidakadilan yang ada di negeri kita? Kita adalah orang-orang yang dulunya mendukung Jokowi. Jadi kita jugalah yang harus bertanggung jawab untuk melawan rezim Jokowi. Selama ini kita pikir seorang Jokowi itu orang yang baik. Ternyata dia adalah iblis berkedok manusia. Ya, Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Mohon terhormat atau rakyat memberikan. Pak Jokowi, Bapak itu presiden siapa sih? Kok Bapak nggak sayang sama rakyatnya? Beras naik, segala naik, pajak naik. Bapak tuh kalau berhutang itu kira-kira mikirin dong. Kita rakyat generasi akan datang, Pak, anak cucu saya Jokowi mundur yang akan membayar hutang-hutang Bapak. Kalau bansos atas nama Bapak, pakai gambar Bapak, tapi saatnya hutang ke negara, atas negara, atas rakyat. Nah, ya deh, turun. Bapak harus punya rasa malu dong. Ya Allah, iya, nggak punya rasa malu, tidak punya rasa bersalah. Bapak tuh pura-pura nggak ngerti, itu pura-pura on, itu pura-pura wong besok. Bapak itu pura-pura pelangak-pelongok, padahal Bapak itu mematikan rakyatnya, Pak. Kasihan rakyat ini, jangan pura-pura pelangak-pelongok. Aku nggak tahu, kalau ditanya aku nggak tahu. Masa seorang presiden nggak tahu segala sesuatu permasalahan yang ada di negeri ini? Rakyat, Pak, turun aja Bapak. Nggak punya malu, Bapak ini. Kasihan Pak, para pejuang 45 yang sudah memerdekakan negeri ini. Menangis itu para arwah-arwahnya. Masih Bapak, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pak. Semua itu rakyat. Aku pilih 02, tapi ada yang bilang pendukung 02 itu bukan orang cerdas. Tapi nggak apa-apa, memang aku bukan orang yang cerdas. Betul. Tapi setidaknya aku bukan orang jahat dan yang paling penting aku ini masih Setuju, waras. Bang. Setuju, Bang. Karena percuma juga cerdas, tapi Betul. kelakuan seperti orang yang tidak Setuju, Bang. waras. Setuju. Dan yang jelas, mau pilih calon presiden mana saja itu bebas. Setuju.
Karena berbeda pilihan itu boleh, tidak dilarang dan tetap sah. Jadi tak perlu lagi merendahkan, menghina kalau pendukung paslon lain itu semuanya goblok dan pendidikannya rendah. Ingat, dengan cara kau merendahkan orang lain tidak membuat dirimu terlihat rendah dan gagah, tapi akan terlihat jauh lebih rendah daripada sampah. Orang-orang yang kalah itu harusnya sudah kasih pidato pengakuan. Kasih pidato pengakuan kekalahan, bukan malah mencoba untuk membuat hiruk pikuk, ya, apalagi kemudian mencari jalan lain di luar prosedur yang diberikan. Kalau sengketa hasil pemilu kan dan pelanggaran-pelanggaran itu prosedurnya sudah diberikan. Ya, pelanggaran lewat Bawaslu. Ya, kalau ada persengketaan hasil lewat Mahkamah Konstitusi. Tapi tampaknya dua pihak yang kalah tidak mau untuk menjalani prosedur itu. Mereka malah ingin mengalihkan prosedurnya ke proses politik. Kalau ke proses politik itu sebenarnya bukan pemilunya yang memenangkan Prabowo Gibran yang akan mereka utak-utik. Ya, yang akan mereka utak-utik adalah pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi kalau bisa Pak Jokowi tetap berusaha untuk dimakzulkan, berusaha untuk diturunkan, ya, karena ada hak angket yang ingin mereka coba. Walaupun menurut saya hari ini itu sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Karena masyarakat akan mengait-ngaitkannya dengan kekalahan pemilu. Ini karena kalah pemilu aja bikin angket nih. Coba menang pemilu, tentu mereka nggak akan bikin angket. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok enggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Ngakunya insinyur, ngakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kan itu quick count, belum real count. Ya, nggak apa-apa. Kalau tidak percaya dengan sampel, jangan periksa darah lagi di lab. Oh iya. Karena laboratorium itu kalau periksa hanya satu tetes darah. Kalau kita tidak percaya untuk mengetahui keseluruhan darah yang ada untuk mengetahui. Tapi kalau kita Masya tidak Allah. percaya dengan satu tetes darah, maka sedot seluruh darah. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada partai pengusung, pendukung, seluruh masyarakat dan relawan ya atas hasil quick count-nya. Tapi biasanya kalau quick count yang seperti ini kan ada yang nanti tidak setuju kan. Oh, jangan diklaim dulu lah kalau menang, tunggu real count. Maka saya ingin menyampaikan terima kasih juga terhadap seluruh aparat yang sudah menjaga dan yang ada di sini sangat baik sekali begitu sehingga Jawa Tengah aman ya. Tahap pertama adalah tahap di mana satu kemenangan berdasarkan quick count. Yang kedua adalah apa yang ada di real count nanti. Maka apapun namanya deklarasinya ada deklarasi quick count dan deklarasi real count. Banyak yang kebakaran jenggot nih karena Prabowo Gibran menang telak sekali putaran. Saking gak terimanya, semuanya tuh pada nuduh curang. Bilang rip demokrasi lah, selamat datang rezim otoriter lah, bilang inilah, bilang itulah. Sorry to say ya, kubu 01 sama 03 yang gak terima kekalahan harus denger nih nasihat dari Pak Mahfud MD. Kata Pak Mahfud MD, orang yang takut kalah itu selalu menyerang. Semua pemilu dituduh curang oleh yang kalah. Intinya kalau kalah mah kalah aja. Mereka yang kalah akan cari 1000 pembelaan untuk menolak kekalahannya. Ingat, jujur atau curang itu subjektif. Yang kalah selalu merasa dicurangi. Tapi kemenangan itu objektif. Begitu juga dengan kekalahan. Ya udahlah, yang kalah terima aja. Dan semua yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan. Siap
Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Pemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelanggaran pemilu 2024 dengan mengerahkan aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Pilpres, apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah, bukan kontestan, bukan pemerintah. Di bawah, dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di Pilpres itu, kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10.000 suara. Terbukti, nah, yang satunya curang juga 5.000 suara. Apakah pemilu batal? Nggak bisa, kalau nunggu pemilu bersih, pemilu nggak akan selesai. Oleh sebab itu yang curang-curang itu diselesaikan melalui hukum pidana. Curang bawa ke pengadilan, terbukti 500.000 dia curang, tetap menang dia. Karena 500.000 ini kalau diberikan ke saya, tetap kalah 4 juta. Tapi apakah yang curang 500.000 itu dibiarkan? Tidak. Itu ke pengadilan pidana. Paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh jumawa. Kita tidak boleh euforia. Kita tetap harus rendah hati. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya tegaskan, saya akan memimpin bersama saudara Gibran, akan mengayomi, akan melindungi, akan membela seluruh rakyat Indonesia. Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingannya. Saya juga secara pribadi ingin segera sowan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3, karena sekali lagi Bapak Ibu, kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. 3 bulan yang lalu saya itu bukan siapa-siapa Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo.
dikatain Samsul, dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Teman-teman, saya harus bilang bahwa orang-orang yang semakin panik dengan tingginya approval rate atau tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi, semakin hari semakin biadab. Di jagat dunia maya, ramai mereka sebut Pak Jokowi sebagai pengkhianat, pembohong, dan lain-lain. Ramainya upaya pembusukan kepada Pak Jokowi yang saya duga adalah sebagai upaya elektoral untuk menghentikan fenomena tingginya approval rate Pak Jokowi. Dinyinyirin seolah Pak Jokowi membagikan bansos untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Padahal saat menyusun program bansos, setidaknya 8 kementerian itu dilibatkan. Bahkan kebutuhan akan bansos ini dikaji secara teknokratik oleh Bappenas, dianalisis perspektif keuangannya oleh Kementerian Keuangan, lalu disetujui oleh DPR RI yang lintas fraksi. Saat itu nggak diributin, bahkan disetujuin. Lalu kenapa sekarang diributin? Ya program bansosnya diributin, ya Pak Jokowi yang bagiin langsung bansosnya juga diributin. Ya karena yang ributin ini dulu belum merasakan dampak elektoral dari pecah kongsi dengan Presiden Jokowi. Ketika dampak tersebut udah dirasain, mereka sibuk menyerang Pak Jokowi dengan membabi buta. Jangan hanya karena adanya korelasi negatif antara kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Jokowi dan elektabilitas si Copras-Capres, maka terkesan takut kalau Pak Jokowi dicintai rakyat. Bahkan mereka nggak ada yang bisa buktiin semua tuduhan yang mereka tembakin ke Pak Jokowi. Justru dari kubu mereka lah yang pernah terbukti melakukan kecurangan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan?
Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Berita diadukannya Ganjar Pranowo ke KPK itu sebenarnya nggak bikin kaget saya. Sejak awal saya sudah prediksi, kalau gerakan hak angket yang dimulai dari pernyataan Ganjar ke publik itu pasti akan mendapat respon dari kubu yang bertentangan. Dan salah satu cara untuk menyerang gerakan hak angket yang sekarang sedang digodok di DPR ini tentu dengan banyak cara. Salah satunya adalah cara yang sudah umum, cara menghancurkan yang paling efektif tentu dengan hukum. Dan tujuannya belum tentu supaya si messenger ini dihukum. Karena untuk proses hukumnya saja akan butuh waktu. Mulai dari penyidikan, penyelidikan, mengumpulkan saksi dan bukti yang membutuhkan waktu yang juga tidak sebentar. Hak angket itu adalah hak anggota DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di tahun 2024 ini. Hak angket ini bisa jadi yang akan membongkar borok-borok kecurangan yang diduga terjadi dan ini tentu harus mereka waspadai. Ganjar Pranowo dilaporkan oleh yang bernama Sugeng Santoso, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW. Dan menurut Sugeng, Ganjar dicurigai mendapatkan gratifikasi dari Direktur Bank Jateng. Sugeng Santoso yang melaporkan Ganjar ke KPK ini, dia bilang ada cashback sekitar 16% dari direksi Bank Jateng yang berasal dari premi dan dibagikan ke beberapa pihak termasuk Gubernur Jateng waktu itu, yaitu Ganjar Pranowo. Sugeng Santoso yang melaporkan Ganjar ke KPK itu adalah kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dan tahun ini dia juga ingin mencalonkan diri menjadi wali kota Bogor. Kita bisa menyimpulkan sendirilah apakah ada bau politisasi di kasus pelaporan Ganjar ke KPK ini atau memang sekedar cari nama supaya bisa dikenal oleh masyarakat karena sudah memanfaatkan nama Ganjar. Ganjar Pranowo sudah membuktikan bahwa dirinya itu bersih dari korupsi. Bahkan Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo pernah mendapatkan penghargaan 3 kali berturut-turut dari KPK. Jadi sebenarnya nggak ada alasan mencap Ganjar Pranowo sebagai koruptor. Hanya berdasarkan berita ada yang melaporkan Ganjar ke KPK kemudian menghakimi dia sebagai koruptor. Yang menarik, proses pelaporan itu berbarengan dengan gerakan hak angket yang digulirkan oleh Ganjar dan diproses oleh beberapa partai untuk mengungkap kecurangan pemilu. Saya sendiri merasa
ada yang ingin mengalihkan keributan hak angket itu dengan berbagai isu. Salah satunya isu pelaporan Ganjar ke KPK ini. Tudingan ini tentu harus dibuktikan dulu ya, dan ini membutuhkan waktu untuk prosesnya. Tapi kan bukan proses itu yang mereka butuhkan, melainkan propaganda yang ingin menjatuhkan nama baik Ganjar Pranowo, apalagi dalam proses hak angket yang semakin kencang ini. Jelas nuansanya politis sekali. Mereka memframing bahwa siapapun yang dilaporkan ke KPK itu sudah pasti tersangka korupsi. Situasi pelaporan Ganjar itu sudah pasti seperti ini. Bukan urusan hukumnya yang dipentingkan oleh si pelapor. KPK seharusnya mengumumkan ke publik nanti bahwa Ganjar tidak terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi ketika KPK sudah menyelidiki. Jangan diam saja dan membuat publik jadi punya persepsi sendiri seperti kasusnya IKTP, di mana Ganjar sudah terbukti tidak menerima uang, tetapi tidak diumumkan secara terbuka dan digoreng-goreng terus. KPK sendiri jelas nggak bisa menghindar dari situasi ini. Karena KPK itu harus membuka pintu buat siapapun yang melapor kepada mereka. Saya sendiri pernah dilaporkan oleh beberapa orang ke KPK karena dituding mendapatkan gratifikasi. Padahal kan saya bukan pejabat negara. Ya nggak mungkin lah KPK mau mengurus kasus yang urusannya adalah swasta. Tetapi sebagai lembaga hukum, pastilah KPK akan mempersilahkan siapapun untuk melapor ke lembaganya. Ganjar Pranowo sendiri ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa dia nggak tahu menau dan tidak menerima gratifikasi kasus Bank Jateng yang dilaporkan ke KPK itu. Tapi Ganjar sendiri tidak ingin berkomentar lebih jauh karena dia juga tidak mau memberi panggung pada pelapornya yang kader PSI itu dan yang pengen mencalonkan sebagai wali kota Bogor itu. Lagian ngapain sih ngasih panggung ke orang yang sekarang sedang pansos? Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi.
Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.